Oke, saudara, kita lanjutkan dulu perkuliahan kita tentang homiletika. Pada bagian pengantar kita sudah mengelompokkan atau membuat ada 3 jenis bagaimana menyusun khotbah. Yang pertama dia tekstual, yang kedua topikal, yang ketiga ekspositori. Itu secara umum ya. Nah, lalu sekarang kita mencoba membahasnya tentang khotbah tekstual, khotbah bagian pertama. Nah, kita coba ulang bahwa khotbah tekstual itu adalah khotbah yang bagian-bagian utamanya diperoleh dari suatu teks yang terdiri atas suatu bagian Alkitab yang pendek, ya. Dan setiap bagian ini dipakai sebagai suatu garis saran dan teks memberikan tema khotbah itu, ya. Nah, tentu ada 5 langkah yang harus kita lalui, ya. Yakni yang pertama kita mempelajari teks Alkitab itu. Yang kedua, kita menemukan struktur teks Alkitabnya. Dan yang ketiga, memformulasikan ide khotbah, ya. Lalu keempat, membangun strukturnya. Dan yang kelima, menyusun khotbah secara garis besar. Nah, kalau sudah ada garis besarnya, maka kita siap untuk mengkhotbahkannya. Walaupun mungkin kita bisa dicoba ditulis dulu sampai utuh. Selanjutnya, maka langkah pertama itu adalah mempelajari teks, ya, mempelajari teks. Nah, bagaimana kita menentukan teks itu? Tentu kalau kita mau belajar tentu harus kita tentukan dulu teksnya. Nah, untuk menentukan teks ini, tentu sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita ada kehendak Tuhan melalui doa. Kita berdoa sehingga Tuhan memberikan kepada kita teks mana yang harus kita selidiki untuk pertimbangkan menjadi khotbah. Lalu yang kedua, kita coba ketepatan teksnya. Nah, teksnya itu udah tepat enggak? Jangan nanti teksnya berkata A, ya, lalu kita pahami B. Selanjutnya dia ada kebutuhan umat, ya. Tentu yang perlu dikenyangkan, yang perlu didewasakan, yang perlu makan adalah umat. Apa yang dibutuhkan? Nah, selanjutnya, mampukah kita untuk mengkhotbahkannya? Ada kemampuan mengkhotbah. Nah, tentu kalau dia kehendak Tuhan, tentu kita berdoa dan kedekatan kita lah kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, kita bernyanyi, kita merenungkan, lalu tahu kita kehendak Tuhan. Ya. Nah, kalau Roma pasal 12 ayat 1-2 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jangan kamu sama seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu mengerti kehendak Allah. Nah, kedua, kalau dia berhubungan dengan ketepatan teks itu, nah kita lihat kesatuan pikirannya. Apa yang kita lihat di dalam teks itu yang menyatukan pikiran dari teks yang kita ambil, dan panjang pendeknya juga. Ya, udah cukup berapa? Kalau dalam hal ini dia tekstual, apakah cukup 1, apakah perlu 2,
Dan menurut James Braga yang kita kutip ini, bahwa paling panjang dia 3 ayat. Nah, baru selanjutnya kan kebutuhan umat ini bagaimana caranya? Dia bisa lewat kunjungan. Dikala kita berkunjung, mungkin kita dapat pemahaman bahwa jemaat ini sebenarnya persoalannya seperti ini. Nah, baru jika ada masalah kita coba konseling. Dan yang ketiga, ya bisa keadaan dunia sekitar, ya, keadaan dunia sekitar. Nah, misalnya zaman-zaman sekarang, ya, gara-gara COVID-19 ini banyak pengaruhnya. Nah, lalu kita cari teks, ya, kita tentukan teks. Nah, berikutnya, ya, kemampuan pengkhotbah, ya. Jadi baru setelah itu, ya, kita mempelajari teks, ya. Nah, kita mempelajari teks itu untuk mencari fakta. Jadi fakta yang harus kita lihat, kita cari di situ, ya. Nah, misalnya, ya, pribadi orang-orang di dalamnya siapa, tempatnya di mana, peristiwanya kapan, dan pokoknya itu apa, ya, pokoknya apa. Nah, misalnya kalau saudara mengambil dari surat Filipi, maka saudara melihat siapa tokohnya, siapa yang terlibat di sana, ya, siapa penulisnya, kan perlu juga, ya, siapa penerimanya. Nah, dalam hal ini kalau surat Filipi dia penulisnya kan Paulus. Nah, yang terlibat di sana juga penerimanya itu ya jemaat Filipi. Nah, tempatnya. Nah, tempatnya misalnya di mana dia ditulis. Ya, kita cari di situ. Ya, kita cari, maka itu ditulis di Filipi, tapi dia dalam penjara. Nah, peristiwanya apa? Dia Paulus memberikan nasihat dari penjara kepada jemaat Filipi. Nah, lalu pokoknya apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Jadi jika kita baca teks itu kira-kira berbicara apa? Ya, nah itu yang disebut dengan pokok. Lalu berikutnya kita menemukan strukturnya, ya, strukturnya. Tentu kita baca berulang-ulang, lalu kita coba lihat strukturnya. Kita kan mau membuat strukturnya, ya. Nah, yang pertama itu kita bagilah dia, ya, menjadi kalimat utama. Dari 3 ayat itu atau 1-2 paling banyak 3 ayat, kita bagilah dia dengan pembagian, ya, ada kalimat utama, kalimat kedua, kalimat ketiga, seperti yang kita lihat di samping ini. Nah, selanjutnya, ya, menemukan struktur itu ya isinya. Kita mempelajari agar menemukan inti atau isi dari teks yang terdapat dalam bagian-bagian yang sudah dibagi, ya. Nah, jadi kalau misalnya bagian pertama dia berbicara apa, yang kedua berbicara apa, yang ketiga berbicara apa. Nah, kita pelajari. Nah, selanjutnya yang ketiga nanti di situ penghubung juga perlu diperhatikan. Ya. Di situ mungkin jadi, karena, sehingga, supaya, ya. Nah, kita ambil contoh misalnya Yohanes 3:16, ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sana ada
kata karena, sehingga, supaya, ya itu perlu, karena itu menentukan arti yang akan kita bahas. Nah, sehingga setelah itu ketemu, kita susunlah dia menjadi satu kerangka khotbah, ya. Nah, kerangka pertama dia Allah mengasihi dunia, Allah mengaruniakan anaknya. Di situ ada orang percaya. Nah, yang kalau kita lihat yang ketiga-tiga ini, lalu kita buat nanti kalimatnya seperti apa, ya. Nah, itu. Nah, setelah ada bagian-bagian itu, maka berikutnya juga sebenarnya ada ide kitab itu dulu, ya. Nah, jadi ide kitab itu berhubungan dengan hermeneutik sebenarnya. Ide kitab itu artinya apa yang dapat kita lihat sehingga kita mengetahui tentang, ya, subjeknya. Tahu subjek kan? Jawabannya, jawaban lengkap untuk pertanyaan apa yang sedang saya bicarakan atau apa yang sedang dia bicarakan. Nah, jadi yang dibicarakan itulah disebut pokoknya. Nah, disebut komplemen juga bahwa apa yang sebenarnya yang sedang saya katakan tentang apa yang saya bicarakan. Nah, kalau ini dibicarakan, maka kita mengatakan tentang apa yang dibicarakan itu. Nah, itulah yang disebut dengan komplemen. Nah, gabungan kedua itulah yang disebut dengan ide kitab. Oke. Nah, ide kitab ini juga ada orang bilang ide eksegesi atau ide sentral teks, ya. Nah, jadi macam-macam, ya. Ada juga yang disebut dengan preposisinya apa, ya, temanya apa, macam-macam memang. Tetapi karena kita tadi berbicara tentang ide, maka kita sebut dengan ide sentral teks atau IST. Jadi ide sentral teks ini adalah suatu pernyataan dengan kata kerja bentuk lampau yang menafsirkan maksud bacaan tersebut pada saat itu. Jadi pada saat itu maksud bacaan itu apa? Nah, itu memang kita perlu dari eksegesi, ya. Nah, ide kitab itu didapat dengan menjawab pertanyaan apa maksud penulis di dalam nats itu. Nah, pertama kan ide sentral teks itu kan kita gambarkan dulu idenya. Nah, lalu maksud penulis di dalamnya nats itu apa? Nah, itulah yang disebut dengan ide kitab. Ya, ide kitab. Nah, contoh misalnya dalam Yohanes 3:16, ya. Apa yang dikatakan dalam teks? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka beroleh kehidupan yang kekal. Tentu Yesus, ya, mengajarkan tentang keselamatan. Ya. Nah, apa yang dikatakan dalam teks? Ya, pengajaran Yesus tentang keselamatan. Apa yang diajarkan Yesus tentang keselamatan? Nah, keselamatan itu meliputi tindakan Allah dalam mengasihi, mengaruniakan Yesus, dan orang harus percaya. Nah, kan udah ketemu, ya. Nah, jadi ada tindakan Allah mengasihi. Nah, mengasihi lalu diwujudkan dengan mengaruniakan Yesus. Dan setelah itu maka orang percaya, manusia itu, ya, dituntut dia harus percaya. Nah, sehingga tadi, ya, ide tadi itu maka adalah yang tiga hal yang kita lihat tadi di atas, ya, seperti yang di atas tadi. Dia Allah mengasihi dunia, Allah mengaruniakan anaknya, dan manusia itu harus percaya.
Oke. Nah, selanjutnya tentu kalau saudara sudah membuat tadi bagian-bagian itu, tentu saudara harus memiliki tujuan di dalam berkhotbah, ya. Jangan asal-asal kita berkhotbah. Nah, tentu tujuan itu adalah pernyataan singkat tentang sesuatu yang khususnya diharapkan oleh pengkhotbah akan dapat dicapai dalam kehidupan pendengar. Pertamanya dengan satu pesan pada kesempatan tertentu. Artinya walaupun mungkin itu tidak kita katakan pada saat kita berkhotbah, tetapi kita harus tahu setelah kita nanti selesai berkhotbah, apa yang kita harapkan terjadi pada umat. Nah, itulah tujuan kita berkhotbah. Nah, kalau sudah kita memiliki tujuan, ya, maka kita buatlah ide khotbah, ya. Nah, artinya kalau ada teks, ide sentral teks, ya, lalu kita dari sini, kita dari ide sentral teks ini kita punya tujuan di sini, maka kita buatlah ide khotbah atau preposisinya di depan, kan gitu ya. Sehingga preposisi itu sebenarnya sebuah jembatan untuk menghantarkan ide sentral teks, ya, kepada tujuan. Nah, itu disebut dengan ide khotbahnya, ya. Nah, dan biasanya karena di kitab itu, ya, kitabnya kan sudah ditulis lama nih, ya. Kitab itu kan sudah lama itu. Nah, tentu dia masa lalu. Ide kitab itu adalah masa lalu, ya kan? Ide kitab itu masa lalu termasuk peristiwanya semua, ya. Nah, baru kalau ide khotbah ini udah pasti masa kini, gitu loh. Kalau di kitab itu masa lalu, maka kalau di ide khotbah itu udah pasti masa kini. Jangan kita berbicara masa lalu terus, tapi tidak ada gunanya untuk kita bawa kepada pendengar kita sekarang. Nah, ya, jadi tadi ketiga hal ini ada ide kita, ya, ada ide khotbah masa kini, ide kitab masa lalu, dan tujuan inilah tadi yang membuat menghubungkan antara ide kitab itu dengan ide khotbah. Ya. Nah, oke, selanjutnya kita buat misalnya begini. Nah, misalnya ide kitab, ya, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ya. Nah, ayatnya seperti ini. Nah, ide kitabnya itu kan keadaan jemaat Efesus sebelum percaya Yesus. Ya, ide kitabnya itu bahwa bagaimana keadaan jemaat Efesus sebelum percaya Yesus. Nah, baru tujuannya apa? Kita berkhotbah, artinya kan supaya pendengar menyadari keberadaannya sebelum menerima Yesus, sehingga dengan sukacita bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi pertama dia bahwa keadaan jemaat itu diingatkan oleh Paulus, maka tujuan khotbah itu supaya pendengar nanti menyadari keberadaannya sebelum menerima Yesus, sehingga setelah dia menerima Yesus ada sukacita dan dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, maka di sini akan kita lihat ide khotbahnya seperti ini. Sadarlah bahwa tanpa Yesus kita adalah tanpa harapan sama sekali. Artinya di luar Yesus tidak ada harapan sama sekali. Nah, inilah ide khotbah yang harus kita khotbahkan, dan dari ide khotbah itulah nanti kita buat bagian utama.
ya. Pertama bagian utama, kedua bagian utama, ketiga kalau tiga. Lalu untuk menerangkan ide utama, pertama, kedua, ketiga, maka di situ ada ide, ya, kalimat tambahan, ya. Nah, selanjutnya, saudara, langkah yang keempat tadi membangun struktur, ya. Nah, bagaimana kita membangun struktur? Pertama, ya, kalimatnya sebaiknya dalam bentuk sederhana. Ya, kita usahakan sederhana mungkin. Nah, kedua, kalimatnya memiliki kesan yang dalam. Nah, kalau ini sebenarnya ya kecakapan ini untuk memilih kata. Nah, baru kata yang dipakai harus dalam nuansa kekinian. Ya, nah kalau misalnya dia dulu ada lumbung misalnya, jangan bicara lumbung lagi karena dia tidak mengerti sekarang lagi lumbung. Ya. Kita bilang aja misalnya ada investasi, ya, ada simpanannya di bank, ya. Nah, yang terakhir dia pokok besar harus dalam urutan yang logis. Jadi urutannya harus dari ya semakin bergerak maju dia, ya, jangan acak-acakan. Nah, coba kita kembali, ya. Ide kitab tadi seperti Yohanes pasal 3:16. Nah, pengajaran Yesus kepada Nikodemus mengenai kehidupan kekal, itulah ide kitabnya. Jadi waktu itu Yesus mau mengajarkan Nikodemus tentang kehidupan yang kekal. Nah, tujuan kita nanti untuk membuat tobat supaya jemaat mengerti cara Allah menyediakan hidup kekal, sehingga jemaat mau percaya kepada Yesus dengan sukarela. Nah, itu misalnya tujuan kita. Nah, sehingga kita buatlah ide khotbahnya, Allah menyediakan hidup kekal bagi Anda. Ya, Allah menyediakan hidup kekal bagi Anda. Lalu kita buat misalnya satu pertanyaan, ya, bagaimana caranya? Nah, dari pertanyaan inilah tadi kalimat tanya, kalau dalam struktur tadi kalimat tanya ini, dari situlah kita uraikan 1, 2, 3, ya, sehingga nanti dia ada logisnya. Oke. Lalu nah, baru kita mulailah misalnya, biar dia baru itu dia garis besarnya Allah mengasihi kita, Allah mengutus Yesus bagi kita, Allah menuntut kita beriman. Sehingga yang tiga inilah menjadi garis besar, ya, garis besar khotbah tentang Yohanes 3:16. Nah, artinya tadi kan pertanyaannya kan bagaimana caranya. Bisa juga nanti beda lagi garis besarnya kalau diubah pertanyaan kalimat tanya. Ini karena tadi bagaimana caranya. Nah, baru caranya kan pertama Allah mengasihi kita, itu Yesus, ya. Baru Allah mengutus Yesus bagi kita, dan tapi caranya juga untuk bisa ketemu kita selamat, bahwa Allah menuntut kita beriman. Nah, setelah itu kita buat mungkin judul, ya, penutup. Judul memang harus menarik, dan biasanya itu belakangan kita buatkan biar menarik, ya. Nah, sehingga kita lihatlah kerangka ini kembali kepada kerangka seperti di samping ini, ya. Nah, di situ ada judul, ada pendahuluan, nah ada ide khotbah atau preposisi. Baru ada kalimat tanya tadi bagaimana caranya, gitu ya. Nah, baru kalimat peralihan, maka cara untuk memperoleh keselamatan, contohnya 1, ya, Allah mengasihi kita. Yang kedua, Allah mengutus Yesus bagi kita. Yang ketiga, Allah menuntut kita untuk beriman. Nah, itu kan tadi kan karena ada kalimat tanya.
Jadi kalimat peralihan itu misalnya ya bagaimana Yesus menyediakan bagi kita. Nah, Yesus menyediakan bagi kita dengan, nah itu kalimat peralihan. Baru 1, 2, 3. Oke, nah selanjutnya sebenarnya, nah setelah itu ada bagian-bagian, ya, maka di bawahnya itu bagian utama, bagian kedua, ketiga. Maka untuk menerangkan, ya, untuk menghantarkan apa yang kita maksudkan dalam khotbah itu, maka perlu ada juga eksposisi. Ini kalau dibutuhkan saja. Ada eksposisi, ada ilustrasi, ada aplikasi. Nah, ada juga khotbah setelah diterangkan begitu rupa, ya, walaupun dia sudah jelas tapi tidak ada aplikasi. Artinya, ya, sama seperti orang mendengarkan khotbah, ketawa-ketawa, senang, tapi dia pulang nggak tahu apa mau dikerjakan. Nah, yang mau dilakukan diterapkan di setelah dia mendengar khotbah kita, nah itulah disebut penerapannya atau aplikasi, ya. Jadi di situ eksposisi dilambangkan dengan lampu untuk memperjelas. Nah, ilustrasi itu dibuat satu perumpamaan contoh biar semakin mendalam. Nah, setelah itu aplikasi, di situ kita buat seperti martil. Artinya martil itu untuk memakukan biar tancap masuk dan itu berbekas di dalam hidup pendengar. Nah, saya kira itulah khotbah tekstual, dan ada beberapa, ya, khotbah tentang tekstual digambarkan. Nah, saya kira selesailah tentang khotbah tekstual. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang khotbah topikal pada episode. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan Yesus. Haleluya.